Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal maka jadian. Halo, perkenalkan nama saya Putri Sona Azhara, NPM 021123 073. Nama saya Alisa, NPM saya 021123089. Nama saya Tasya Fitria, NPM saya 0211231126. Nama saya Anissa Nurul Syahada, NPM 0211231166. Nama saya Muhammad Ismail, NPM saya 0211230077. Nama saya Bima Arya Setia, NPM saya 0211230028. Kita akan membahas tentang promosi. Apa sih promosi itu? Promosi adalah suatu usaha para narasumber untuk memperkenalkan suatu produknya. Bisa menggunakan e-commerce, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Nah, promosi di sini menggunakan teknik pemasaran yaitu integrated marketing communication, adalah suatu teknik untuk mengkomunikasikan suatu alat promosi untuk menjadi suatu strategi yang menyeluruh. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah promosi itu dipandang sebagai arus informasi atau suatu arah untuk membuat penggerakan suatu penciptaan pertukaran dalam pemasaran. Nah, kegiatannya di sini ada periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Nah, promosi di sini ada peranannya, teman-teman. Nah, peranan promosi di sini memberikan suatu informasi, membujuk, mengingatkan masyarakat akan produk jasa untuk image perusahaan. Periklanan. Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produksi atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. Advertising artinya mengoperkan pikiran atau gagasan kepada pihak lain. Iklan adalah bentuk pembayaran suatu proses penyampaian pesan yang sifatnya non-personal atas tanggungan sponsor tertentu. Periklanan, komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Dalam periklanan, pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebut iklan atau advertensi. Jadi, periklanan berbeda dengan iklan. Beriklan adalah prosesnya, sedangkan iklan adalah beritanya. Media periklanan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada majalah, ketiga ada radio, keempat ada televisi, dan yang terakhir adalah pos. Keputusan tentang media terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada pengaruh. Personal selling merupakan interaksi antar individu saling bertemu yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Selanjutnya ada personal selling sebagai sub-elemen promosi. Mempunyai dampak sangat berbeda dengan sub-elemen promosi lainnya, misal bombardir periklanan di media massa, atau dengan kegiatan promosi visual dan display lainnya yang bersifat publikasi. Personal selling dapat lebih unggul dalam beberapa nilai, yaitu: pertama, personal selling memacu perusahaan untuk lebih mengenal pelanggan secara langsung, sehingga berdampak pada terkumpulnya informasi motif pembelian. Keinginan-keinginan lain, personal selling dapat lebih efektif karena unsur-unsur pemasaran sekaligus perusahaan menjadi sangat tahu akan reaksi pelanggan dengan begitu cepat, karena unsur-unsur pemasar dapat melakukan interaksi dengan langsung. 2. Personal selling dapat memacu unsur-unsur pemasar mengetahui pola dan proses pembelian yang sedang bergejolak dan tren. Misalnya, banyaknya pelanggan yang menginginkan pembelian dengan kredit, keinginan pelanggan membeli dengan proses sampel dahulu, keinginan pelanggan atau calon pelanggan yang suka dengan diskon atau bonus lainnya. Selanjutnya ada kegiatan dan tahap personal selling.
Persiapan sebelum penjualan atau prospecting adalah mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pengarahan tentang jenis-jenis barang yang akan dijual, pasar yang dituju, dan teknik-teknik penjualannya. Penentuan lokasi pembeli potensial adalah menentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi sasarannya dengan membuat daftar tentang calon pembeli atau pembeli potensial. Selanjutnya, pendekatan pendahuluan. Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari sebuah masalah tentang calon pembelinya. Misalnya tentang kebiasaan pembeli, kesukaan, semua dilakukan dengan pendekatan. Kegiatan dan tahapan personal selling selanjutnya ada melakukan penjualan, yaitu presentation, handling, objection, dan closing. Bermula dari suatu usaha untuk memikat perhatian calon konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka. Dan akhirnya penjual melakukan penjualan produknya kepada pembeli. Pelayanan sesudah penjualan. Kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat pesanan dari pembeli telah dipenuhi, tetapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan atau servis. Biasanya, pada penjualan barang hasil industri elektronik, contohnya seperti ada garansi, reparasi, atau pengantaran barang secara gratis. Selanjutnya ada promosi penjualan. Ada peragaan, pameran, hadiah, contoh barang, dan sebagainya. Promosi penjualan yaitu promosi sales promotion, yaitu bentuk promosi di luar kedua bentuk di atas, misalnya periklanan dan personal selling, yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Yang kedua, ada trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Yang ketiga ada sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang keempat, business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. Namun yang jelas apapun jenis kebutuhan yang akan diprogram untuk dipengaruhi, tetap pada perencanaan bagaimana agar perusahaan tetap eksis dan berkembang. Apalagi jika perusahaan tersebut mempunyai lini produk lebih dari satu macam. Publisitas. Publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau layanan visual yang syarat nilai berita baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor, secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang-orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Publisitas juga merupakan sarana promosi melalui media bersifat berita, dalam surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Ada kemungkinan bahwa orang atau lembaga tidak mengetahui kalau mereka tidak dipublikasikan. Publisitas sering tidak objektif, ada yang sifatnya menjelek-jelekan dan ada yang pula menjanjung-janjungkan. Publisitas atau publicity yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. Pada umumnya bersifat ilmiah. Lawrence dan Dennis Wilcock, pakar humas dari St. John's State University, juga menyatakan publikasi sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaannya atau penyiaran, namun di saat yang sama tidak dapat dikontrol dan individu atau perusahaan yang memberikan informasi. Sebagai akibatnya dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan mempengaruhi orang-orang banyak dan dapat berakibatkan aksi, di mana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan. Bentuk-bentuk publikasi. Pertama ada berita rutin, seperti pengumuman, pertemuan, konferensi, pameran seni, pelatihan singkat, pernyataan perusahaan mengenai akuisisi, perubahan, atau pembagian personel. Kedua ada artikel panjang atau liputan mendalam atau features, seperti aktivitas sosial, perusahaan,
upaya perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan sosial. Yang ketiga, ada artikel atau liputan ini biasanya berkaitan dengan wacana yang akan digulirkan oleh organisasi untuk memperoleh tanggapan publik dan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu. Publisitas mempunyai beberapa keuntungan antara lain. Pertama, publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Yang kedua, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok. Ketiga, lebih dapat dipercaya. Apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublisitas sebuah cerita sebagai berita, pembaca menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita, dan berita umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Keempat, ada publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut biaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum